8 tahun menjadi pejuang garis dua. Hanya dengan 1 malam suami malah hamili perempuan lain. Jadi gini ceritanya. Ada sepasang suami istri bernama Fatimah dan Agung. Mereka adalah pasangan yang sebenarnya sangat bahagia. Meskipun mereka belum dikarunia seorang anak, tapi dari segi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga bisa dibilang mereka sangat beruntung. Fatimah adalah seorang pekerja di instansi pemerintahan, sedangkan Agung dia adalah seorang karyawan yang jabatannya sebagai regional manager. Kata Fatimah, "Aku bisa bilang pernikahan kami sangat bahagia. Walaupun kami pejuang garis dua, kami pasangan yang normal, jarang bertengkar, selalu ketawa bercanda. Kami suka traveling, kuliner, dan banyak aktivitas lain yang kami jalani berdua dengan sangat damai dan bahagia. Kami berbagi cerita dan support masing-masing impian, dan kami juga punya life goals yang sama." Tetapi semua keharmonisan itu berubah ketika Agung harus pindah kerja ke kantor pusat yang berada di ibu kota. Sedangkan Fatimah tidak bisa ikut karena ya tuntutan kerja juga. Hal ini mengharuskan mereka menjalani long distance relationship atau LDR atau hubungan jarak jauh. Sebenarnya ini adalah keputusan yang berat bagi mereka berdua. Apalagi mereka juga sedang menjalani program hamil meskipun untuk kesekian kalinya. Dengan banyak pertimbangan karena komitmen yang mereka buat untuk saling support cita-cita masing-masing, setelah 8 tahun bersama kemudian harus berpisah, tentu saja rasanya menyedihkan ya guys, namun harus tetap dijalani. Mulailah mereka dengan kehidupan baru. Mereka selalunya berkomunikasi dengan saling mengirim pesan, telepon, ataupun video call untuk mengurangi rasa rindu. Rasanya udah gak sabar menunggu 4 bulan untuk kemudian bisa bertemu kembali. Agung adalah seorang lelaki yang memang pekerja keras, romantis, dan dengan rekan kerjanya pun dia dikenal sebagai seorang yang humble. Dan teman-temannya juga tahu yang Agung ini adalah suami yang sangat menyayangi istrinya. Namun malam itu teman-teman Agung mengajaknya ke sebuah klub malam untuk merayakan proyek baru dan jabatan baru bagi atasan mereka. Awalnya Agung enggan, tapi rasa segannya kepada rekan kerjanya juga besar. Agung pun ikut ke klub malam tersebut. Di sana mereka asik berpesta dan tanpa disangka ada salah seorang teman yang mengundang teman wanita untuk ikut berpesta. Malam itu berlalu begitu saja. Namun rupa-rupanya malam berikutnya pun mereka kembali ke klub malam tersebut dan Agung pun kemudian terjebak oleh bisikan setan. Dalam keadaan mabuk, Agung yang sudah akrab karena sudah beberapa kali bertemu dengan salah seorang wanita bernama Tini ini, mereka pun melanjutkan pestanya ke sebuah hotel. Namanya juga setan, pinter banget merayu manusia untuk berbuat dosa. Agung merasa menyesal telah mengkhianati istrinya dan dia pun berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dan juga berjanji tidak akan ke klub malam lagi. Agung menyesal karena sudah banyak membohongi istrinya. Fatimah tidak tahu Agung sering ke klub malam. Namun rupanya Allah sepertinya murka kepada Agung. Setelah sebulan kejadian, Tini mendatangi Agung dan mengatakan bahwa dirinya tengah hamil anak dari Agung. Wah, betapa kabar ini membuat Agung tidak bisa berkata apa-apa. Agung tidak langsung mempercayai Tini, namun hatinya begitu gundah dan terus memikirkan hal tersebut. Teman-teman Agung yang mengetahui hal tersebut menyarankan untuk meninggalkan Tini saja. Dan sebenarnya Agung juga menginginkan hal tersebut. Akan tetapi Tini mengatakan jika Agung ingin meninggalkannya, Tini menginginkan sekali saja Agung menemaninya untuk periksa ke dokter kandungan. Dan di sanalah hati Agung mulai berubah ketika mendengar detak jantung si calon bayi. Agung merasa berdosa jika dia meninggalkan begitu saja Tini yang tengah mengandung anak yang selama ini dia nantikan meskipun bukan dari rahim istrinya, Fatimah. 3 bulan berlalu, Agung akhirnya bisa pulang ke kota asalnya untuk bertemu dengan istrinya. Betapa Fatimah kaget dengan keadaan suaminya yang terlihat kurus, mata cekung, dan terlihat tidak ceria. Memang akhir-akhir ini Agung jarang untuk mengangkat video call-nya, hanya berkomunikasi melalui chat atau panggilan biasa. Fatimah hanya bisa memaklumi meskipun hatinya hampa. Melihat keadaan suaminya, Fatimah kembali memaklumi mungkin Agung hidup berhemat di ibu kota karena biaya hidup yang lebih mahal. Fatimah kasihan kepada suaminya, rasanya berdosa karena tidak bisa mengurus suaminya setiap hari.
Malam itu mereka pun memadu rindu, mengobrol, saling bertatap mata dan bersentuhan. Rasanya setelah berbulan-bulan tidak bertemu kemudian bertemu kembali, Fatimah dan Agung tentu saja sangat bahagia. Tetapi Agung juga merasa hatinya bingung. Bagaimana caranya dia bisa menyampaikan hal yang sudah dia lakukan yang pasti akan menyakiti hati istri tercintanya. 3 hari berlalu begitu saja. Agung harus kembali pergi ke ibu kota meninggalkan sejuta air mata Fatimah dan juga meninggalkan pertanyaan yang Fatimah tidak bisa sampaikan karena tidak ingin merusak suasana padu kasih mereka yang sangat singkat. Sebulan kemudian ketika ada libur nasional cukup panjang, akhirnya Fatimah memutuskan untuk berlibur bersama keluarga sekaligus mengunjungi suaminya di ibu kota. Mereka pun bertemu dan bahagia. Namun hati Fatimah kembali sedih melihat keadaan suaminya yang semakin kacau, terlihat seperti depresi. Fatimah pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya apa sebenarnya yang Agung pikirkan. Adakah masalah yang bisa Agung bagikan kepadanya? Ya, feeling wanita memang gak bisa dielakkan ya guys. Dengan berat hati, Agung pun menceritakan hal yang telah terjadi. Hal tersebut tentu saja membuat Fatimah hancur. Hatinya sangat sakit, tidak bisa mengatakan hal apapun selain menahan tangis karena tidak ingin keluarganya yang tengah bersantai di ruang tengah dekat kamarnya mendengar deru tangisnya. Agung memohon maaf, memohon ampun atas kehilafannya. Malam itu bagaikan malam yang paling gelap bagi Fatimah. Hatiku hancur, jiwaku hilang, hidupku gelap. Tapi aku masih berusaha tenang. Keluargaku ada di ruang TV yang kebetulan berseberangan dengan kamar kami. Mau menangis menjerit rasanya, tapi harus aku tahan. Aku gak mau liburan keluargaku menjadi hancur. Cukup aku saja yang hancur. Hati Fatimah remuk membayangkan selama 8 tahun pernikahan mereka memperjuangkan untuk mendapatkan zuriat. Tapi hanya dengan 1 malam suaminya bisa menghamili perempuan lain. Fatimah merasa tertampar keadaan yang menyatakan bahwa dirinya lah yang bermasalah, yang tidak bisa mendapatkan keturunan. Perjuangan mereka keluar masuk rumah sakit, perjuangan Fatimah menerima suntikan, harus memakan obat berbulan-bulan, program hamil amanah yang tidak mereka coba. Semua mereka lakukan. Dan sekarang Fatimah harus menerima kenyataan yang suami tercintanya berhasil memiliki calon anak meskipun bukan dari rahimnya. Hal apa yang membuat Fatimah lebih hancur adalah bahwa Agung selain meminta maaf, dia juga meminta restu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang artinya Fatimah harus mengikhlaskan suaminya menikah lagi. Ya, Fatimah harus menerima yang dirinya akan dimadu. Apa yang lebih membuatku hancur adalah suamiku bersikeras mau menikahi perempuan itu dengan alasan untuk menyelamatkan status anak itu. Apalagi katanya karena perempuan itu adalah broken family, selalu pergi ke klub dan minum minuman. Dia takut perempuan itu keguguran. Orang belum punya anak, tiba-tiba ada anak, pastilah sayang kan? Hati perempuan mana yang tidak hancur dengan keadaan ini? Fatimah ingin mundur, Fatimah ingin pergi dan menghilang dari bumi. Namun Agung memohon untuk Fatimah tetap di sampingnya dengan alasan Agung tidak bisa hidup tanpa Fatimah. Begitu egonya seorang lelaki, namun hati Fatimah pun mengatakan hal yang sama. Fatimah tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa Agung yang selama ini telah menemaninya. Hatinya bernegosiasi dalam kehancuran. Seperti tidak ada keadilan bagi Fatimah, belum lagi selama liburan di ibu kota, Fatimah harus menahan kesedihannya demi menutupi dari keluarganya yang sedang berlibur. Fatimah berusaha untuk terlihat baik-baik saja, padahal ketika dia sendiri, dia terseduh menangis. Di akhir hari liburan, Fatimah memutuskan untuk memperpanjang cutinya dan meminta keluarganya untuk pulang terlebih dahulu. Fatimah ingin menemui perempuan yang akan menjadi madunya. Agung pun tidak memiliki alasan lain selain mengiyakan keinginan istrinya. Sebenarnya Tini tidak masalah jika Agung tidak ingin bertanggung jawab.
Karena sebelum bersama Agung, Tini pun telah memiliki 2 orang anak dari hubungan gelap. Pihak keluarga Tini tidak ingin anaknya menikah dengan lelaki yang sudah memiliki istri. Namun Agung tidak ingin kehilangan anaknya. Dia bersikeras untuk menikahi Tini demi menyelamatkan status calon bayinya. Agung juga takut Tini akan menggugurkan kandungannya karena Tini yang selalu masih keluar masuk klub malam. Agung ingin bayinya selamat sampai dilahirkan nantinya. Akhirnya kesepakatan pun diambil. Agung dan Tini akan segera melangsungkan pernikahan, dan setelah melahirkan katanya sih bakal bercerai. Fatimah hanya bisa menerima apa yang akan terjadi. Meskipun hatinya hancur atas kesalahan suaminya, namun nyatanya cinta Fatimah lebih besar kepada Agung. Dia berusaha memaafkan suaminya dan menerima keadaan dirinya akan dibedu. Setelah persiapan yang tidak terlalu lama, hari H, Agung dan Tini pun tiba untuk melangsungkan pernikahan. Hati perempuan mana yang sanggup melihat suaminya menikahi perempuan lain? Fatimah pun tidak sanggup menghadirinya. Fatimah hanya mengurung dirinya di dalam kamar dan menangis. Hatinya ingin mengatakan bahwa hari itu tidak terjadi apapun, namun nyatanya bisikan-bisikan kenyataan terus menghantuinya. Dalam tangisnya, Fatimah pun hanya bisa berbisik lirih, "Selamat pengantin baru, suamiku."